Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim menolak perampasan tanah dan pembongkaran paksa rumah warga di Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara. Penolakan tersebut merupakan respons atas surat dari Otorita Ibu Kota Nusantara pada 4 Maret 2024 yang diterbitkan Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN yang meminta warga membongkar bangunan dalam waktu 7 hari sejak surat diterima. Otorita IKN berdalih, permukiman warga di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, tidak sesuai dengan tata ruang yang diatur pada Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR Wilayah Perencanaan IKN. Dalam keterangannya, Dinamisator Jatam Kaltim Maretasari menerangkan, dasar pembongkaran paksa bangunan masyarakat lokal dan masyarakat adat adalah Peraturan Presiden atau Perpres nomor 64 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara. Menurutnya, produk hukum ini dibuat tanpa melibatkan masyarakat sebagai pemilik sah wilayah. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 45 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang mengamanahkan untuk melibatkan masyarakat dalam penataan ruang, yang meliputi perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tanpa pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat, lanjut dia, menyebabkan tata ruang tidak menjadi alat menyejahterakan masyarakat, namun justru menjadi ancaman hilangnya hak-hak masyarakat. Mareta melanjutkan, pemerintah lupa jika negara pada hakikatnya wajib bertindak atas nama kepentingan rakyat, bukan kepentingan para pemodal, apalagi sekadar obsesi pemindahan IKN. Ia mencontohkan ada satu warga sudah tinggal sejak tahun 1993, dan kalau dianggap bangunannya ilegal, rumahnya jauh lebih tua dari bangunan di atas 2019 yang berhubungan dengan pembangunan IKN sejak ditetapkan. Selain itu, ada bukti lain yang ditemukannya di Kelurahan Pemaluan. Masyarakat tidak punya sertifikat karena mau mengurus sertifikat sudah ditetapkan menjadi IKN. Ada pula yang mengurus sertifikat hak milik atau SHM, namun hanya diberikan sertifikat hak pakai atau SHP. Warga hanya boleh memakai, tidak boleh memiliki. Padahal sejak dulu mereka mengusahakan kehidupan dari berkebun dan berladang. Ketika mau mengajukan sertifikat ternyata menghadapi kendala. Jadi masyarakatnya memang dibuat bingung. Kami ketemui atau satu keluarga yang kami temui, mereka bisa menyebutkan, saya sudah tinggal di sini sejak tahun 1993 kalau tidak salah ya. Dan kalau dianggap bangunan saya ilegal, lihat saja rumah saya jauh lebih tua daripada pemberitaan yang menyebutkan bahwa atau informasi yang diberikan bahwa bangunan-bangunan di atas tahun 2000 berapa 2019 apa ya 2017 itu yang berhubungan dengan pembangunan IKN sejak ditetapkannya itu tidak boleh lagi lah. Rumah saya jauh lebih lama, saya sudah mulai membangun ini sejak tahun 1993 misalnya. Sementara itu, Herdiansyah Hamzah, perwakilan dari Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik mengatakan, ancaman otorita IKN yang secara tiba-tiba hendak mengusir warga Pemaluan dengan dalih pembangunan ibu kota, jelas merupakan bentuk tindakan abusif pemerintah. Dia menyebut tindakan ini memperlihatkan wajah asli kekuasaan yang gemar menggusur dan mengambil alih tanah rakyat atas nama pembangunan. Kami menganggap apa yang dilakukan oleh otorita dengan mengirimkan surat kepada ratusan warga untuk membongkar tanahnya, membongkar rumah-rumahnya, itu adalah semacam bentuk menebar teror dan ketakutan, adalah bentuk intimidasi, adalah bentuk atau upaya perampasan tanah yang mengingatkan kita dengan apa yang dulu sering dilakukan pada masa Orde Baru Soeharto yang otoritarian gitu ya. Selain itu, tindakan tersebut adalah bentuk intimidasi yang menyebar teror dan ketakutan kepada warga. Sama persis yang dilakukan terhadap Wadas, Rempang, Pokoleok, Air Bangis, dan lainnya. Upaya pembongkaran paksa dan paksaan terhadap masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk meninggalkan tanah leluhur yang menjadi ruang hidup mereka merupakan bentuk pelanggaran hak masyarakat lokal dan masyarakat adat atas hak hidup, hak atas ruang hidup, hak perlindungan atas kepemilikan atas tanah, dan hak atas pemukiman warga. Negara tidak lagi merepresentasikan rakyat banyak, tetapi negara lebih mencerminkan mewakili kepentingan investasi para pemodal dibanding warga negaranya sendiri. Dosen hukum Fakultas Hukum Universitas Mula Warman itu menyayangkan sikap otorita IKN yang menyudutkan warga. Seolah-olah yang tidak punya sertifikat dianggap tidak memiliki akses.
Apa yang dilakukan otorita IKN dengan mengirimkan surat kepada ratusan warga untuk membongkar rumahnya itu, kata Herdiansyah, adalah semacam bentuk menebar teror, ketakutan, dan bentuk intimidasi. Selain itu, dia juga menganggap surat tersebut hanya mengecek sejauh mana resistensi dan penolakan warga. Kalau kemudian penolakan itu cukup resisten atau cukup tinggi, maka kemungkinan akan ada upaya lain. Tidak lagi pengumpulan warga secara pengelompokan massal, namun dilakukan satu persatu. Surat itu diduga hanya bagian dari upaya paksa pembongkaran rumah-rumah warga. Substansi pokoknya adalah bagaimanapun upaya untuk meminta warga angkat kaki dari tanahnya sendiri. Pembongkaran terhadap rumah-rumah warga itu pasti akan dilakukan, hanya soal waktu saja. Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu, Patitena Bolodadi menepis adanya anggapan bahwa dua surat yang ditujukan kepada warga Kelurahan Maluan sebagai upaya ancaman dan intimidasi. Menurutnya, surat tersebut merupakan surat teguran setelah sebelumnya upaya persuasif berupa sosialisasi kepada warga telah dilakukan otorita IKN. Surat tersebut diterbitkan setelah sosialisasi, inventarisasi, dan verifikasi faktual di lapangan. Thomas melanjutkan, penertiban bangunan di Kecamatan Sepaku sudah dilakukan sejak Mei 2023. Otorita IKN secara kelembagaan menjalin koordinasi dengan Pemkab PPU sampai kepada perangkat di bawah di tingkat kecamatan hingga kelurahan dan desa. Identifikasi terkait bangunan tanpa izin berupa kios, warung hingga rumah yang dibangun pasca hadirnya IKN sudah dilakukan.